Shalom, selamat pagi Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita diperjumpakan lagi di pagi ini. Kita akan bersama-sama menjalani hidup hari ini dalam aktivitas. Tuhan telah menyediakan berkat bagi kita. Untuk itu, mari dalam saat teduh kita mempersiapkan diri kita bersama untuk menyatakan pujian dan syukur kita kepada Tuhan sebelum kita beraktivitas. Permulaan sampai akhir kebaktian kita ini, jadilah kiranya dalam nama Allah Bapa dan Yesus Kristus anaknya yang tunggal dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar, baca dan renungkan bersama yaitu menurut edisi Minggu 12 September 2021 dari Mazmur 119 ayat 169 sampai 176. Sebelum kita mendengarnya, marilah kita berdoa. Di hari yang Engkau kuduskan dan khususkan ini Tuhan, kami datang menyembah Dikau di dalam kekudusan dan kemuliaan-Mu. Kami datang dalam ucapan syukur dan puji-pujian. Sungguh Allah melayakkan kami untuk bersama dengan orang-orang kudus-Mu di segala tempat, untuk bersama-sama menyatakan ibadah penyembahan kami, perayaan di hari yang Engkau kuduskan ini. Kami telah mempersiapkan diri Tuhan, namun kami mengawali dengan persekutuan kami di pagi ini. Kami bersama-sama dari rumah kami menyatakan pujian dan sembah kami kepadamu, dan kini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus, terangi hati kami sehingga firman-Mu terus memberi kami kekuatan, semangat, dan keyakinan bahwa Tuhanlah pokok kehidupan kami, sumber berkat dan sumber kasih. Ampunkan dosa kami Tuhan, layakkan kami untuk mendengarkan firman yang kudus ini. Bersabdalah, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Mazmur 119 ayat 169 sampai 176. Mazmur 119 ayat 169 sampai 176. Firman Tuhan. Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan. Berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Biarlah permohonanku datang ke hadapan-Mu. Lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar. Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titah-Mu. Aku rindu kepada keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya lalu melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, suatu tema untuk bersama merenungkan firman Tuhan yang kita dengarkan yaitu hikmat di dalam firman. Hikmat di dalam firman. Kina belanna ungkamali kadanna puang. Ada seorang ahli sejarah bernama Anatoly Moskvina yang menguasai 13 bahasa asing. Dan ternyata dia adalah seorang yang mengerikan.
Ia menggali mayat dan menjadikannya mumi. Anatoli disebut sebagai orang yang cerdas, tetapi tidak memiliki hikmat. Lalu, dari mana hikmat itu dan bagaimana kita memperolehnya? Nah, saudara-saudara, di perikop kita di Mazmur 119 ini ayat 167 sampai 176 merupakan sebuah mazmur yang dapat menolong orang-orang percaya untuk belajar mengasihi Tuhan sebagai Sang Pemberi hikmat bagi kehidupan melalui peringatan, tita-tita Tuhan, pengertian, puji-pujian, Taurat, dan keselamatan. Kecintaan pemazmur akan firman Tuhan tertuang dalam ayat 97. Mengapa ia mengasihi firman Tuhan? Alasannya saudara-saudara sederhana saja. Karena firman Tuhan mengerjakan yang baik dalam kehidupan orang yang mengasihinya. Firman Tuhan menjadikan anak-anak Tuhan menjadi lebih bijaksana dan berakal budi yang baik. Ya, itu di ayatnya yang ke-89 sampai 100 sebelum pembacaan kita. Ketika seorang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolongnya menghadapi berbagai masalah hidup. Ya, kita bisa jatuh karena kebebalan dan ketidakmengertian kita. Tetapi hanya firman Tuhanlah yang sanggup menjaga hidup kita. Mazmur ini ditutup dengan sebuah pujian dan pengakuan bahwa pemazmur sangat merindukan dan mengharapkan campur tangan Tuhan di dalam hidupnya. Ia mengibaratkan dirinya sebagai domba yang tersesat dan terhilang, sehingga terus membutuhkan pertolongannya. Nah, saudara-saudara, adakah kita juga terus menumbuhkan cinta akan firman Tuhan? Tanpa firman Tuhan, maka hidup kita akan mudah tersesat. Karena itu saudara-saudara, marilah kita terus belajar mencintai firman Tuhan sebagai satu-satunya sumber hikmat. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menganugerahi kami ruang dan waktu untuk bisa menjalaninya dalam suatu ibadah, memulai kehidupan yang Tuhan bangun atas kami, menyambut serta merayakan hari yang Engkau kuduskan dan khususkan. Terima kasih untuk firman yang kami dengarkan, firman yang menuntun kami pada hikmat, untuk terus mengerti tentang kuasa kasih Tuhan, pertolongan Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus akan menyempurnakan bagi setiap kami yang mendengarnya. Firman ini akan menerangi langkah kehidupan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia pada titah-titah-Mu. Bapa di sorga, kami berserah diri untuk perayaan hari yang Engkau kuduskan ini. Kini kami semua mempersiapkan diri untuk bersama-sama menyatakan pujian dan sukacita kami, persembahan kami, nyanyian-nyanyian kami. Kiranya Allah berkenan dan biarlah semua umat menikmati dalam suasana sukacita, bersama-sama merayakannya, mengagungkan Tuhan dalam kebesaran, dalam kekudusan, dan dalam kemuliaan. Bapa di sorga, lindungilah kami. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, musibah, dan bencana. Bahkan tuntunan dan pertolongan Tuhan akan terus menyertai kami sepanjang hari ini dalam aktivitas yang bisa kami lakukan. Kami terus berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kekasih kami yang tidak sempat mengikuti ibadah pada hari ini oleh karena keterbatasan fisik, karena sakit. Kami serahkan kepadamu Tuhan,
Engkau melawat mereka, saudara-saudara kami yang dirawat di rumah dan juga dirawat di rumah sakit. Kini kami berdoa untuk anak kekasih kami Anggi yang sementara menjalani perawatan khusus di rumah sakit Wahidin. Kepadamu kami percaya Engkau adalah sumber hidup, sumber kuasa yang mengatasi segala kuasa penyakit, yang akan memberkati dokter, perawat di dalam menangani, memberkati semua alat-alat yang digunakan dan juga obat yang diberikan baik melalui suntikan. Bapa di surga, kuatkan Papa Anggi bersama Ibu Pendeta Ida. Biarlah mereka tetap yakin dan percaya bahwa kuasa dan pengasihan Tuhan atas hamba-hambanya akan nyata. Dan biarlah ya Tuhan kami menyaksikannya itu melalui perawatan yang diterima di rumah sakit. Pun kepada semua saudara-saudara kekasih kami orang tua yang menjalani perawatan, Tuhan berikan kekuatan, kesabaran dan iman bahwa sesungguhnya ada Tuhan yang menopang mereka, yang bersama-sama dengan mereka. Berkati pelayanan yang kami lakukan pada hari ini sebagai utusan-utusan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tuhan akan memberkati kami semua, para pendeta, penatua dan diaken, bahkan pengurus OIG. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah kemelut dari berbagai-bagai tantangan dan cobaan kehidupan. Karuniakan mereka hikmat untuk bisa menangani masalah bangsa, terutama di masa pandemi virus corona ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian Ibu Bapa, saudara-saudara ibadah kita. Jalanilah hari ini untuk memuliakan Tuhan, bersama-sama merayakan hari yang Tuhan kuduskan dan khususkan ini. Mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat merayakan ibadah. Selamat merayakan hari Minggu. Tuhan memberkati.